warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Saya di sini Pinkan Hidrayana, salah satu guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Trenggalek yang kebetulan juga menjadi mahasiswa PPG di Universitas Negeri Surabaya dengan nomor peserta 2015030700554 Prodi Bahasa Indonesia. Pada hari ini saya melaksanakan proses pembelajaran di kelas atau melaksanakan praktik pembelajaran di kelas, dan seluruh prosesnya saya munculkan dalam sebuah video. Untuk itu hari ini saya sangat berharap kepada Bapak Ibu dosen penguji dan guru penguji untuk berkenan memberikan masukan, saran demi perbaikan dalam proses pembelajaran yang muaranya menjadikan pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Untuk itu, selamat menyaksikan. Oke, kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Sehat semua ya? Sehat, Pak. Oke. Alhamdulillah kalau hari ini sehat, dan hari ini kita akan mengikuti proses pembelajaran berikutnya ya. Proses pembelajaran di jam siang ini adalah jam-jamnya ngantuk ya, jam siang adalah jam-jamnya ngantuk. Akan tetapi karena jadwal kita harus kita laksanakan pada jam ini, sebisa mungkin kita bisa atau kita harus melakukannya dengan baik, dengan harapan hasil yang baik juga. Untuk itu, marilah sebelum kita mengawali atau sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, kita berdoa dulu supaya dalam kegiatan pembelajaran hari ini berikan kelancaran dan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Ketua kelas silakan pimpin doa. Oke, sebelum kita mulai masuk materi, saya cek kehargaannya dulu ya. Sambil tambahin. Kami ambil ya. Isabella Ananda. Khairatul Dunia, mainin dari Islam. Oke, berarti hari ini ada satu anak yang tidak masuk karena sakit. Nah itu kita mulai saja kegiatan pembelajaran kita. Sebelum itu, seperti biasanya karena ini jam siang, jam ngantuk, semuanya silahkan berdiri. Silahkan berdiri. Coba fokus ke apa yang saya sampaikan. Ya, fokus ke apa yang saya sampaikan. Jadi instruksi saya, silahkan ikuti ucapan saya. Jadi saya menyuruh apa, ya, silahkan diikuti. Yang salah nanti ke depan. Nah, yang salah ke depan. Oke, bisa dipahami semuanya? Bisa. Ya, kita mulai. Pegang tangan. Ini pegang tangan ya. Nah. Oke, pegang pundak. Pegang pundak. Pegang kepala. Oke, tepuk tangan. Yang kedua, ikuti gerakan saya, jangan ikuti ucapan saya. Pegang kepala, pegang pundak, pegang kepala. Maju, yang sana maju. Ayo maju. Oke, silakan di sini. Lagi. Yo, kita lagi. Yo, perhatikan. Tetap sama yang kedua. Ya, tetap sama yang kedua. Ikuti ya, yang depan juga mengikuti. Ya, yang depan juga mengikuti.
Pegang kepala. Pegang tangan. Pegang pundak. Maju lagi. Maju. Ya, maju. Nanti belum fokus ini, masih belum fokus ya. Yang kedua silakan fokus juga. Oke, lagi. Ya, lagi. Sama aturannya untuk aturan yang kedua. Pegang pundak. Pegang kepala. Pegang tangan. Pegang tangan. Pegang tangan. Pegang kepala. Pegang kepala. Oke, ulang. Oke ya, kita akan masuk ke materi. Jadi semuanya sudah fokus, karena semuanya sudah fokus, konsentrasi pada materi. Ya, konsentrasi pada materi. Kalau kemarin pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan materi apa yang kemarin? Yang terakhir, hikayat. Nah, yang terakhir adalah hikayat. Hari ini, mulai sekarang atau mulai hari ini, kalian akan membahas tentang materi negosiasi. Materi ini sangat penting. Ya, materi ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena materi ini sangat aplikatif dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin kalian di rumah secara tidak sadar pasti pernah melakukan proses negosiasi. Misalkan negosiasi dengan orang tuanya. Kalau bahasa Jawanya dalam tanda kutip itu petungan. Misalkan kamu minta uang saku misalkan. Jadi kamu minta uang saku, kasih 1.000, misalkan kasih 2.000, kok hanya 2.000 dan lain sebagainya. Berarti kamu butuh negosiasi. Lagi misalkan kamu pergi ke pasar, kemudian kamu mau membeli apa begitu, itu kan juga butuh proses negosiasi. Maka dari itu, hari ini kita akan membahas materi tentang negosiasi dengan bab atau tema kita adalah belajar menjadi negosiator ulung. Jadi kamu akan belajar, di sini kamu akan belajar menjadi seseorang atau menjadi seorang negosiator. Negosiator itu adalah orang yang melakukan negosiasi. Berarti kamu nanti akan belajar menjadi negosiator ulung itu berarti negosiator yang handal. Nah, itu yang akan kamu pelajari. Nah, tujuan pembelajaran kita ini mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, atau pesan dalam teks negosiasi berbentuk dialog secara akurat, kritis, dan reflektif. Jadi di sini tajiannya adalah kalian nanti akan mengevaluasi informasi. Jadi kalian akan mencari atau melihat informasi apa yang ada di dalam negosiasi. Jadi setelah ini nanti kamu akan saya tayangkan atau saya akan menayangkan video negosiasi. Nah, dari video negosiasi itu kamu nanti dari video negosiasi itu kamu nanti akan melihat sebenarnya itu atau informasi apa saja yang ada di dalamnya. Nah, tujuannya kalian memahami proses negosiasi yang ada. Nah, sebelum itu seperti biasanya ada pertanyaan pemantik. Nah, ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang kegiatan negosiasi? Kemudian yang kedua, apa saja hal yang perlu diperhatikan dalam bernegosiasi? Yang ketiga, apa ciri-ciri atau karakteristik teks negosiasi? Ada 3 pertanyaan itu. Yang ingin menjawab, silakan mempersiapkan. Ya, yang ingin menjawab, silakan nanti angkat. Ya, silakan berdiri, sebutkan nama dan nomor absen. Nama saya Zirulhanikanya Sorenzer, nomor absen 37. Menurut saya negosiasi itu adalah kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan antara kedua belah pihak. Oke, silakan dulu tepuk tangan untuk negosiasi itu adalah kesepakatan dari kedua belah pihak. Nah, sudah ada yang memahami terkait dengan negosiasi.
Kita lihat nanti kebenarannya bagaimana. Nomor 2, apa saja hal yang perlu diperhatikan dalam bernegosiasi? Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Berdiri. Nama saya Afidatika Putri dari Abdan 7. Hal yang perlu diperhatikan dalam bernegosiasi yaitu penjelasan, ajakan aturan, dan keputusan akhir. Oke, ada penjelasan, aturan, dan keputusan akhir. Kan tepuk tangan untuk Afidatika. Yang nomor 3, apa ciri-ciri atau karakteristik teks negosiasi? Ya, silakan. Negosiasi karena adanya proses tawar menawar dengan beberapa. Nah, ciri utamanya ada proses tawar menawar. Oke, tepuk tangan. Dari sini kalian sudah ada pemahaman awal tentang negosiasi. Untuk itu dalam proses pembelajaran nanti akan lebih mudah ya. Dalam proses pembelajarannya akan lebih mudah. Oke, kita lanjutkan. Ini langkah-langkah pembelajaran kita ya. Langkah-langkah pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik membentuk kelompok yang terdiri dari 1 sampai 4 anggota. 4 sampai 5 anggota. Setiap anggota kelompok melakukan pembagian tugas. Jadi kalian nanti akan berkumpul pada kelompoknya masing-masing. Kemudian yang kedua, peserta didik menyimak teks negosiasi melalui rekaman secara berkelompok, jadi melalui rekaman video secara berkelompok. Jadi kalian nanti akan melihat video yang akan saya tayangkan. Saya akan menayangkan video nanti secara berkelompok. Kalian lihat. Setelah menyimak video, peserta didik berdiskusi menjawab pertanyaan yang diberikan. Berarti nanti sudah saya siapkan LKPD, pertanyaannya nanti muncul dalam LKPD. Nah, kamu menjawab pertanyaan itu berdasarkan video yang kamu lihat. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya kepada kelompok lain. Setelah itu, hasil diskusi dari setiap kelompok nanti disampaikan di dalam ruangan ini untuk ditanggapi oleh kelompok lain. Peserta didik dari kelompok lain dapat memberikan tanggapan, kritik, dan masukan atau saran. Proses diskusi antar kelompok. Yang terakhir refleksi dan pengambilan kesimpulan bersama. Jadi ini langkah-langkah proses pembelajaran kita. Ya, langkah-langkah pembelajaran kita nanti seperti ini. Silakan mempersiapkan diri ya. Oke, untuk itu sebelum saya sampaikan LKBD-nya, silakan sekarang kalian berkumpul pada kelompoknya masing-masing. Meja kursi ditata rapi seperti biasanya ya. Silakan. Ini LKWD saya barukan terlebih dahulu. Kursinya apa?
Ini Yo. perhatikan semuanya. Kamu lihat petunjuk yang ada di LKPD itu, yang ada di sini ya. Kamu lihat petunjuk yang ada di sini di LKPD. Ada 10 pertanyaan di situ yang harus kamu jawab. Jadi untuk LKPD ini yang pertama, yang paling atas, silakan kalian isi, kalian tulis nama anggota kelompoknya dan nomor absen. Jadi dikasih dalam kurung nomor absen. Kemudian untuk pertanyaannya nomor 1, siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam video tersebut? Jadi nanti ada video, siapa yang terlibat di situ? Kalau ada namanya, silakan ditulis namanya. Kalau tidak ada namanya, berarti di situ silakan tulis saja. Misalkan siswa ya ditulis siswa. Kalau tidak ada namanya ya tidak usah. Apa kepentingan masing-masing pihak? Nah, kepentingan dari masing-masing pihak apa? Yang ketiga, siapa yang mengajukan permintaan dalam teks tersebut? Apa alasannya? Tadi kalau ada namanya ya kamu tulis namanya. Kalau tidak ada, kamu sampaikan ciri-cirinya. Misalkan anak laki-laki yang seperti ini itu menginginkan ini, anak perempuan yang seperti ini menginginkan ini. Apakah permintaan tersebut dikabulkan? Nah, permintaan itu dikabulkan atau tidak? Alasannya apa? Kemudian, apakah ada persyaratan tertentu agar permintaan tersebut dikabulkan? Nah, ada atau tidak? Kamu jelaskan. Nomor 7, apakah pada akhirnya terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak? Jelaskan apa saja kesepakatannya. 8. Menurut kalian, apakah kesepakatan yang terjadi menguntungkan kedua pihak? Jelaskan apa saja keuntungan keduanya. 9. Menurut kalian, hal apa saja yang mendukung agar pengajuan atau penawaran salah satu pihak disetujui oleh pihak lain? Jadi apa saja yang mendukung? Jadi pendukungnya apa? Yang terakhir 10. Menurut pendapat kalian, apa saja yang perlu diperhatikan agar kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan? Semuanya itu silakan nanti jawabannya ditulis di sini di LKPD yang kosong itu. Ya, di LKPD yang kosong. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, silakan simak videonya. Ya. Assalamualaikum. Kalian tuh asik banget sih, lagi ngapain? Iya, maaf. Topiknya apa ya? Alam dan alam, yaitu pelestarian keanekaragaman budaya tentang. Gimana kalau kita menampilkan tarian daerah Selatan aja? Kayaknya dulu tuh kan kita tinggal di daerah Jawa Tengah, tapi tarian Jawa kan alasannya beragam. Nah, kita mau tarian apa? Tarian Jawa kan ada tari gambyong, tari kriwi, terus tari apa lagi ya? Gimana kalau tari gambyong aja? Menurut kalian itu ada sih? Jangan dari Gambyong, kan aku cowok. Masa dari Gambyong sih? Tari yang aku tari apa ya? Tapi aku merasa dia tari dengan maknya mudah. Oh iya, tapi kita udah video tari jalanan, bagus loh. Nah iya, itu aja. Kayaknya menarik. Berbalik videonya. Bagus ya? Iya. Iya, cocok karena memang kayak kita. Iya. Benar-benar cocok banget malah. Sama aja kayak kita mengenalkan dan melestarikan tarian daya kita kan. Betul. Betul sedih banget. Iya, tarian daerah kan pasti propertinya banyak yang punya. Aku juga setuju. Masalah properti mah nanti kita cari bersama-sama. Loh, kalian kok belum tahu? Ini Bu, kami adalah kayak orang-orang yang mana? Iya Bu, rencananya kami akan mengamalkan tarian daerah di seluruh
saya bagaimana? Walaupun itu berarti sesuai dengan tema. Oke. Bisa disuarakan. Oh iya, kalau anak bisa melaksanakan salat berjamaah dulu, mau tahu ya? Jadi mulainya. Oke, sudah? Oke ya. Jadi itu untuk negosiasinya ya. Itu teks negosiasinya. Bisa dipahami terkait dengan negosiasi. Menegosiasikan apa itu Pak? Tadi. Tampilan tarif untuk kegiatan proyek pengembangan profil pelajar Pancasila dengan tema dari kami ya. Oke, agenda kita sekarang kalian akan berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing ya, berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing untuk menganalisis isi dari video negosiasi yang sudah kalian lihat tadi sebagai bahan untuk menganalisis atau sebagai patokan untuk menganalisis. Di dalam LKPD kalian sudah muncul pertanyaan, jadi kalian sudah menjawab pertanyaan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada waktu 15 menit untuk mengerjakan. Silakan bisa dimulai.
Kelompok satu mana? Oke, dua. Kelompok dua mana? Mana kelompok dua? Kelompok tiga. Empat. Kelompok lima. Kelompok lima. Kelompok enam. Tujuh. Delapan. Kelompok delapan mana? Delapan. Kelompok sembilan. Oke, kelompok sembilan. Ini perhatikan ya, sambil perhatikan. Oke, perhatikan sekarang. Sekarang waktunya habis untuk mengajarkan. Kita lanjutkan presentasi. Jadi perhatikan, teknik presentasinya begini. Di sini sudah ada angka-angka ya. Di sini sudah ada angka-angka. Dari angka-angka itu, yang pertama, kelompok dua membacakan hasilnya. Kelompok satu memperhatikan apa yang disampaikan kelompok dua. Kalau ada yang kurang tepat dari apa yang disampaikan kelompok dua, nanti kelompok satu saya beri kesempatan untuk menyampaikan mana yang kurang tepat kelompok satu. Berikutnya, kelompok tiga menyampaikan hasilnya, kelompok empat mengoreksi. Mengoreksi itu dari berdasarkan hasil. Kelompok lima menyampaikan, enam mengoreksi, menyampaikan, 8 mengoreksi, 9 menyampaikan, 1 mengoreksi. Ya, 1 mengoreksi. Jadi nanti yang menyampaikan pertama adalah kelompok 1. Kemudian kelompok 2 mengoreksi ya. Kelompok 2 mengoreksi. Kelompok 1 menyampaikan, kelompok 2 mengoreksi. Dari kami? Yang dimaksud mengoreksi itu berarti kamu koreksi dengan hasil. Oke, kalau begitu sekarang kita mulai. Yuk perhatikan. Kita mulai diskusi antar kelompok. Silakan kita mulai dari yang pertama. Kelompok 1 silakan menyampaikan. Kelompok 1. Nah, kelompok 1 menyampaikan, kelompok 2 mana? Kelompok 2 mengoreksi hasil kelompok 1. Silakan kelompok 1 menyampaikan hasilnya. Bacakan hasilnya. Kelompok 1. Ya, sampaikan kepada kelompok 2. Yang lain perhatikan ya, sambil mengerjakan perhatikan. Soalnya Ya, kayak yang terlibat dalam video tersebut, yaitu siswa dan guru. Apa kepentingan masing-masing pihak, yaitu mendiskusikan penampilan tari untuk proyek pemuatan profil pelajar Pancasila. Siapa yang mengajukan permintaan dalam teks tersebut dan apa alasannya, yaitu para siswa perempuan, karena siswa perempuan sudah mendiskusikannya terlebih dahulu. Apa saja upaya yang dilakukan agar permintaannya disetujui, dengan mencari tarian lain yang lebih cocok dipentaskan antara laki-laki dan perempuan. Apakah permintaan tersebut dikabulkan? Apa alasannya? Ya, karena sangat cocok dengan anggota kelompoknya yang laki-laki dan perempuan, sehingga bisa fleksibel karena tarian jaranan sekarang ada pemainnya yang perempuan. Apakah ada persyaratan tertentu agar permintaan tersebut dikabulkan? Jelaskan. Ya, karena ada salah satu anggota kelompok yang laki-laki sehingga mereka memilih tari jaranan daripada tari gambyong. Nomor 7, apakah pada akhirnya terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak? Jelaskan apa saja kesepakatannya. Kesepakatannya ialah 1. Menyetujui tari untuk pementasannya berasal dari daerah Jawa Tengah. 2. Menyetujui tari jaranan daripada tari gambyong karena salah satu dari mereka laki-laki. Menurut kalian, apakah kesepakatan yang terjadi menguntungkan kedua pihak? Jelaskan apa saja keuntungan untuk keduanya.
Untuk yang laki-laki keuntungannya karena tari jaranan ada yang memainkannya laki-laki. Begitu juga dengan siswa perempuannya karena tari jaranan sekarang ada pemain perempuannya. Menurut kalian hal apa saja yang mendukung agar pengajuan atau penawaran salah satu pihak disetujui oleh pihak lain, yaitu antara pihak satu dan pihak lainnya mendapatkan keuntungan yang sama. Nomor 10, menurut pendapat kalian apa saja yang perlu diperhatikan agar kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatannya, yaitu tidak mementingkan kepentingan pribadi dan mengedepankan kepentingan bersama. Kelompok 4 mana? Silakan. Aku jawaban ya. akan menentukan tarian jaranan gerakan. Dia karena sama-sama tariannya bisa dinaikkan pada dan hingga pengajuan memberikan penawaran dan disepakati bersama tentang pilihan alasan-alasannya. Memberikan informasi sedikit yang relevan tentang menentukan Oke, kelompok 4 silakan memberikan tanggapan. Menurut kelompok 4 mana yang benar? Hasil dari kelompok 4 atau hasil dari kelompok 3? Kenapa? Ya. Oke. Nah, ya. Tepuk tangan untuk kita simpulkan bersama ya. Selanjutnya nomor atau kelompok 5. Mana kelompok 5? Silakan. Siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam video tersebut? Langsung jawaban ya. Seorang guru dan beberapa siswa siswi. Yang kedua yaitu merencanakan suatu proyek dengan tema kearifan lokal yang berupa tarian jaranan. Yang ketiga, siswa tersebut karena mengambil tema kearifan lokal. Yang keempat, melakukan rundingan sampai pihak lain setuju dan mencari beberapa tarian lainnya. Yang kelima, iya karena mengambil tema kearifan lokal. Yang keenam, iya karena keduanya saling menguntungkan. Yang ketujuh, iya karena mereka sepakat mengambil tarian jaranan karena termasuk kearifan lokal. Yang kedelapan, iya karena tarian tersebut bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Yang kesembilan, pendapat kita harus bagus dan bisa diterima dengan pihak lain. Yang ke-10, mengutamakan kepentingan bersama agar tidak menyebabkan suatu konflik. Oke, kelompok 6. Silakan memberikan tanggapan. Tanggapan kelompok 5, kelompok 6 pada kelompok 5 adalah kurang lebih jawaban kelompok 5. Nama intinya siswa berdiskusi untuk bernegosiasi mengambil keputusan tadi yang ingin disampaikan. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 6. Berikutnya kelompok 7. Mana kelompok 7? Nah, kelompok 8. Oke, kelompok 7 sama kelompok 8. Kenapa kok tidak? yang nomor 1 siswa siswi
juga membahas mengenai penampilan kearifan lokal yaitu motif rumah tarian. Yang ketiga, salah satu contoh karena yang melestarikan kebudayaan lokal yang ada di daerahnya. Nomor 4, memperlihatkan sebuah video tari gerakan kepada teman-temannya. Nomor 5, ya, alasannya karena banyak yang memiliki properti tari sederhana serta gerak tari sederhana yang muncul untuk ditiru. Nomor 6, juga. Nomor 7, ya, akhirnya mereka menampilkan tari sederhana untuk bonus gempa. Nomor 8, ya, karena selain properti yang mudah didapat, tidak dalam tari sederhana dapat diikuti oleh laki-laki maupun perempuan. Yang ke-9, tidak mementingkan kepentingan pribadi atau tidak egois dan menerima pendapat orang lain. Kepentingan bersama dan berintegrasi antara kedua belah pihak yaitu hubungan siswa dan orang tua. Oke, kelompok 8 silakan memberikan tanggapan kepada kelompok 7 atau hasil yang sudah disampaikan oleh kelompok 7. Silakan. Saris. Tanggapan dari kelompok 8 jawaban dari kelompok intinya adalah siswa berdiskusi untuk memenuhi tugas yang bertema kearifan lokal dan mengaji tarian daerah yang berbeda. Oke, tepuk tangan untuk kelompok sudah mempresentasikan dan sudah memberikan tanggapan terhadap kelompok lain. LKPD setelah ini nanti dikumpulkan. Ya. Pada prinsipnya yang perlu kita lihat, pada prinsipnya ada 10 pertanyaan ini yang semuanya itu sudah muncul di dalam video. Kalau di sini ada pertanyaan menurut pendapat kalian, berarti pendapat itu tidak ada yang salah. Ya, tidak ada yang salah karena pendapat sesuai dengan apa yang didiskusikan atau apa yang dipikirkan oleh setiap kelompok. Hanya bagi soal yang jadi tidak minta pendapat, maka itu adalah sesuai dengan yang ada di dalam video. Oke, ini yang kalian diskusikan atau yang perlu didiskusikan hari ini sesuai dengan target. Sebelum pembelajaran hari ini berakhir, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, seperti biasanya ada refleksi. Ini ada 3 pertanyaan. Perhatikan ini. Silakan nanti kalian menjawabnya. Yang akan menjawab atau yang ingin menyampaikan jawabannya, pertanyaan yang pertama, apakah yang saya dapatkan setelah melaksanakan pembelajaran materi memahami isi negosiasi ini? 2, apakah saya paham dan mampu memahami isi negosiasi? Dan yang ketiga, apa yang akan saya lakukan setelah mempelajari materi isi negosiasi? Silakan yang ingin menjawab angkat tangan. 1 pertanyaan yang ingin menjawab. Untuk pertanyaan nomor 1 atau refleksi yang nomor 1, angkat tangan. Silakan dengan kerja. Silakan. Nama dan nomor saya. Saya menjadi pengalaman saya ingin menjawab satu. Saya itu saya dapat lebih memahami lagi tentang negosiasi dalam penawar serta pencapaian tujuan bersama setelah melaksanakan. Oke, tepuk tangan untuk pertanyaan yang kedua, apakah saya paham dan mampu memahami isi negosiasi? Angkat tangan yang ingin menjawab refleksi yang kedua. Ya, silakan. Setelah memahami negosiasi, saya diriku ketika bernegosiasi harus mempermudah dengan antara yang terakhir, apa yang akan saya lakukan setelah mempelajari materi isi negosiasi hari ini? Silakan angkat. Ya. Bahkan ada yang katanya tidak punya apa yang akan saya lakukan
Nah, oke, perhatikan. Pada prinsipnya, bernegosiasi itu adalah satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Ya, satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Apapun yang akan kita lakukan pasti tidak akan jauh dari proses negosiasi. Kita mau melakukan hal kecil apapun juga tidak akan jauh dari proses negosiasi. Nah, untuk bisa bernegosiasi butuh keberanian. Ya, untuk bisa bernegosiasi sekali lagi butuh keberanian. Ketika kita sudah memiliki keberanian, maka proses negosiasi kita akan memungkinkan mendapatkan kebijakan. Tapi kalau kita tidak punya keberanian, entah itu keberanian itu dalam berbicara, keberanian dalam melakukan atau menentukan strategi, atau keberanian dalam meminta sesuatu dalam tanda kutip, karena ini negosiasi, maka hasil kamu juga tidak akan maksimal. Maka dari itu, kunci keberhasilan orang negosiator dulu adalah memiliki keberanian. Oke, untuk hari ini cukup. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan yang akan datang, kita masih membahas terkait dengan negosiasi. Kita akan bahas tentang usul negosiasi. Ya, dari saya cukup. Sebelum kita akhiri ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih. Ada yang bertanya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.